Nggak galak, cuma tegas aja mbak. Kamu pikir kagak begini lah, makanya lu kenal maka tak sayang. Makanya dengan adanya apa ya, hidup saya di level saya harus jadi contoh yang benar, saya harus jadi kakak yang benar, saya harus jadi mentor yang betul di mata dia. Saya jangan sampai melakukan hal yang salah, karena kalau saya melakukan hal salah dia akan ikut. Ya, rumor pensiun. Perasaan pensiun. Oh berarti ini nggak pensiun ya kak? Berarti ini nggak pensiun ya? Aduh. Aku sangat bersyukur kakak masih selalu tulus. Apri membawa sinar. Sewaktu aku juga memang mau pensiun. Kalau dari keseluruhan pasangan Gracia Polii dengan Apriani Rahayu, gimana sih Apri caranya untuk keep up sama Kak Grace yang notabene udah senior banget nih gitu? Kalau Apri kan masih baru gitu. Keep up-nya gimana sih? Iya, pada saat itu memang saya juga pribadinya tuh orangnya tuh mau tahu gitu loh Kak. Mau tahu, saya tuh mau tahu kan, apalagi dengan Kak Grace. Awalnya memang saya minder kan, pasangan sama Kak Grace, tapi ya udahlah nggak apa-apa, ini waktunya Pri, ini udah ada kesempatan Pri kayak gitu. Jadi pada akhirnya saya benar-benar memanfaatkan itu gitu. Terus kayak seumpama Kak Grace kayak lebih tua, saya lebih harus mau tahu gitu loh. Mungkin lebih tahunya tuh lebih kayak ke ke lapangan dulu soal ini cara mainnya gimana ya, kalau seumpama kayak gini nih kayak gimana. Jadi pada hari itu kebentuk sendiri, dan Kak Grace pun juga bisa menerima itu gitu loh. Bisa menerima dengan umur saya juga yang masih muda kayak gitu. Kak Grace galak nggak sih? Dengan sedang hati Kak Grace galak nggak sih? Nggak galak, cuma tegas aja mbak. Oh tegas ya? Beda galak, beda tegas ya. Tegas. Jadi pada saat Aprin udah benar, terus tiba-tiba ada melenceng dikit nih, ditarik lagi. Ini lo yang benar kayak gitu. Jadi memang harus seperti itu mbak. Jadi ngomong ya. Jadi memang ngomong, dan saya bersyukur banget sih. Maksudnya saya bersyukur bisa ada di hidupnya KG gitu. Jadi gitu deh. Kak Grace gimana membimbing Apri, susah nggak sih Kak? Sebenarnya gimana ya, kalau mau dibilang susah, itu setiap dari kita ya pasti akan ada susah dan senengnya ya. Maksudnya saya nggak bilang ini susah, karena ini terlalu susah tuh konotasinya terlalu negatif gitu. Saya nggak bilang itu, karena kita kan semua ini berproses mbak dalam kehidupan. Gitu, berproses. Waktu saya coba untuk yang lebih senior dan lebih berpengalaman untuk kasih tahu mana yang benar, itu kan ada pilihan jalan ya, ada salah dan benar, ada lurus dan tidak lurus gitu kan. Jadi waktu saya mencoba untuk kasih pilihan jalan yang benar, saya bukan tidak memaksa dia dan tidak mengontrol dia untuk ikut jalan saya cuma kasih tahu ini loh jalan yang benar, mau ikut atau enggak gitu. Jadi saya jadi pada akhirnya itu membuat dia berpikir gitu, atau itu jadi pada akhirnya membuat Apri dan kasih ruangan. Saya selalu harus bisa kasih ruangan dia untuk bertumbuh, menjadi dirinya sendiri dan menjadi apa adanya, bukan semata-mata untuk ikut terus sama saya, untuk ada di dalam kontrol saya. Nggak bisa kayak gitu. Jadi, dan jujur juga saya sangat-sangat yakin dengan prinsip hidup saya yang ini, satu, bahwa kita nggak perlu ngomong sama orang untuk dia bisa berubah, tapi kita yang berubah dulu, hidup kita yang berubah dulu. Jadi saya hanya bilang bahwa kalau kamu mau kasih contoh yang benar sama orang lain mau berubah, kasih contoh yang benar. Jadi otomatis hidup saya yang selalu di level up juga. Dengan adanya hidup saya di level up, saya harus jadi contoh yang benar, saya harus jadi kakak yang benar, saya harus jadi mentor yang betul di mata dia. Saya jangan sampai melakukan hal yang salah, karena kalau saya melakukan hal salah dia akan ikut. Jadi saya coba untuk memposisikan diri saya sebagai contoh yang baik buat Apri ikutin, kayak gitu. Dan dan Apri
mau untuk ikut itu gitu, dan Apri mau untuk diajak bareng-bareng kerjasama, dan itu kan susah ya Mbak ya. Walaupun kita lebih tua atau lebih muda, saya rasa kesatuan hati tuh nggak akan datang dari situnya. Kita punya pendapat masing-masing, Apri punya pendapat masing-masing walaupun dia lebih muda, tapi dengan adanya kerjasama itulah terbentuknya chemistry antara kita berdua, Mbak. Kalau off court biasanya biar chemistry-nya makin klop tuh biasanya ngapain aja sih kalian berdua di luar lapangan? Kita ngapa-ngapain? Banyak sebenarnya dari awal-awal. Ini deh, kalau saya kan lebih memang waktu pertama kali Apri pasangan sama saya, dia kelihatan minder banget Mbak, minder sekali, kayak takut gitu loh, kayak iya Kak gitu, kayak mau ngobrol sebenarnya mau kan, tapi kok iya Kak, kayak takut. Jadi kan kalau kayak gitu kan nggak akan ada cair suasana ya. Jadi saya coba untuk masuk ke dalam dunianya Apri. Gitu, saya coba menurunkan maksudnya kayak ayo coba kenal Apri lebih dulu. Wah, hebat. Kenal Apri lebih dulu. Pri, lo gimana sih cari dari hal sehari-hari, bangun tidur, mau makan apa, yuk makan yuk. Jadi hal-hal yang simple, yang daily life yang coba aku bangun waktu itu, sehingga nggak ada nggak ada batasan gitu loh untuk jadi kayak cair gitu loh suasananya. Apri juga jadi enak ngomong sama saya. Nggak canggung gitu padahal. Iya, nggak canggung. Ya betul. Kayak gitu. Jadi ternyata dia bilang, ternyata KG gini juga ya. Ya lu baru tahu katanya. Aku pikir KG begini lah, makanya lu kenal maka tak sayang. Makanya. Oh begitu. Jadi prosesnya lumayan panjang ya, sampai jadi seklop sekarang jadi juara gitu ya. Oke, aku mau nanya sama Kak Grace. Kak Grace kan dulu tahun 2012 sempat ada kejadian yang tidak mengenakan ya waktu ikut Olimpiade di London. Tapi beberapa tahun setelah itu justru malah bikin rekor nih, jadi salah satu pebulu tangkis yang bisa menang di SEA Games, Asian Games, dan juga Olimpiade. Itu gimana sih Kak bangkit dari keterpurukan? Sekali lagi saya cuman percaya sama Tuhan dan apa yang Tuhan udah kasih mimpi ke saya. Maksudnya mimpi keyakinan yang memang saya dilahirkan untuk bisa bermain, bisa ada talenta bakatnya di bulu tangkis. Dan coba untuk terus gali potensi yang ada dalam diri saya. Dan sewaktu itu tidak berhasil, memang saya ragu. Tapi banyak sedikit orang yang betul-betul menyemangati saya pada saat itu, dan orang-orang yang masih percaya akan talenta saya. Dan saya hanya mendengar kataan positif dari orang yang sedikit itu, seperti keluarga saya, teman-teman dekat saya, orang-orang yang komunitas yang betul-betul yang sangat support saya dengan apa adanya, dan pelatih-pelatih yang pada saat itu masih pembina yang masih sangat-sangat percaya masuk klub saya, Jaya Raya, klub kami berdua yang masih percaya dengan kemampuan saya. Nah, dari situ saya cuman ambil langkah untuk jalanin lagi, gitu, karena segala sesuatu itu kita kayak dari situ aku nggak berpikir terlalu banyak, pada akhirnya menjadi membuat saya jadi belajar tidak berpikir terlalu banyak sekali, jadi cuman kayak step by step, day by day untuk bisa sampai ke tujuannya. Dan ya puji Tuhan semua itu terjadi gitu, dan segala sesuatu itu emang indah sih pada waktunya. Iya, betul banget. Kak Grace sama Apri, target selanjutnya apa nih? Paris 2024 kira-kira ikut lagi nggak nih Kak? Jangan pensiun dulu lah. Apri, kalau sekarang sih targetnya kan kita di depan kan ada Thomas Ubar, kita juga ada Sudirman, terus kita ada World Tour ya, akhir tahun, terus ada yang Super Series juga. Ya kita sih habis dari sini ya kita tetap balik lagi ya Mbak untuk mempersiapkan itu lagi. Terus kan emang
kita juga pasti tetap kita punya target masing-masing juga. Dan ya untuk kedepannya sih ya udahlah, kita tetap balik lagi untuk berjuang lagi. Berjuang lagi, semangat lagi. Iya, semangat lagi. Kak Grace, gimana Kak? Selanjutnya ada rumor-rumor mau pensiun, bener nggak sih? Rumor pensiun dari umur saya 25, iya, 26 udah kasih. Ya, rumor pensiun. Berasa. Pensiun. Oh, berarti ini nggak pensiun ya Kak? Berarti ini nggak pensiun ya? Aduh. Aduh. Lanjut dong Kak. Ya, kita baru emang sempat ada cerita. Saya tuh kebiasaan gimana ya, punya target terus, kayak punya goal gitu loh. Saya pengen berhenti umur segini. Jadi selalu pengen ngelakuin hal ini A, B, C, D dan segala macam itu. Dan saat ini tuh saya nggak mau berpikir panjang, Mbak, sampai ke 2024 atau bermain lagi sekitar 2 tahun, 1 tahun ke depan lagi gitu. Saya tidak berpikir panjang. Tapi ada waktunya nanti saya akan bilang gitu. Dan yang pasti ini saya aja belum ngobrol sama Apri sama Kodidi kan, sama pelatih, karena saya nggak bisa memutuskan ini sendirian kayak gitu. Dan apa plan-plannya selanjutnya kayak gitu sih. Itu yang yang saya bisa kasih jawab sekarang. Oke deh kalau gitu. Terakhir aku pengen dong Kak Grace sama Apri saling mengucapkan thankful for each other. Apri dulu deh. Ya, tidak banyak yang aku mau ungkapin sama Kak Grace. Jadi aku selalu berterima kasih sama Allah, sama Tuhan. Kakak udah ada tadi aku bilang udah ada di hidup aku, sudah menerima semua kekuranganku, terus bisa menutupi itu semua. Dan aku sangat bersyukur kakak masih selalu tulus sayang dan mengasihi, terus selalu memberikan pelajaran yang terbaik untuk Apri. Dan kakak bukan hanya sebagai pacarku, tapi kakak udah menjadi kakak aku juga. And I love you so much. Gimana? Ya. Jangan mewek, Mbak. Aku yang mewek juga. Aku jadi yang menangis nih. Gimana? Kayaknya aku lebih masalah ekspresi sering lebih ke sosial media tentang Apri ya. Sekarang langsung. Gimana? Iya kan Pri? Gue lebih lebih ekspresif gitu. Tapi memang di sini memang aku lihat aku mau berterima kasih memang sama Apri dengan dia apa adanya, dengan dirinya, dengan segala apapun yang dia bukan dia capai, tapi yang dia lakukan, proses untuk mendewasakan diri. Dia tuh Apri membawa sinar. Sewaktu aku juga memang mau pensiun, dan dia membawa sebuah harapan lagi waktu aku memang udah nggak mau bermain lagi gitu, bulu tangkis, karena tapi dengan semangatnya dia, dengan kemauan dia, dengan dia mau belajar dan dia mau diajar juga, dia mau ditempah, itu menunjukkan keseriusannya dia dan menunjukkan rasa sayang dia, yang kadang dia juga nggak bisa mengungkapkan kepada saya, tapi saya tahu dia sayang, saya tahu dia tulus, memang dia pengen memberikan yang sesuatu, nilai, mau menambah nilai ke dalam kehidupan saya. Jadi ada satu momen, mungkin ini sekitar 4 bulan lalu, ini kami buka
Jadi di mana dia di situ kami sedang cerita serius ya, ini bukan bercanda-bercanda sih. Di dalam cerita serius, Apri dia udah nangis-nangis, kami berdua ada curhat dan kami nangis. Dia terutama dia pengen ya ibaratnya pengen ditolongin lah, kayak ya namanya kayak adik ya, saya menganggap Apri sebagai adik saya sendiri, sebagai jadi di situ dia bilang, Kak, sebelum kita, maksudnya Apri tahu Apri nggak bakal kakak nggak bakalan main lama sama Apri, tapi sebelum berakhir, sebelum kakak pensiun atau kita udahan dalam hubungan partner kita, aku pengen menambah nilai dalam kehidupan kakak, bukan cuman kakak yang menambah nilai dalam kehidupan aku. Ya gitu. Jadi kata-kata itu yang aku pengen jadi juara, bener Kak, sama kakak. Aku pengen jadi juara yang penting, bukan cuman juara-juara biasa aja, tapi juara yang penting. Nah, yang kata-kata itu yang membuat aku jadi pada akhirnya, walaupun aku menyerah kadang, maksudnya menyerah dengan keadaan ya, menyerah dengan apa ya, dengan proses kita gitu loh, dengan proses kita berdua, dewasakan kita berdua. Tapi sewaktu Apri bilang seperti itu jadi menjadikan saya jadi pada akhirnya mau hang on, mau menunggu, mau percaya sama Apri dengan lebih kuat lagi gitu. Jadi itu sih. Luar maksudnya biasa. terima kasih dan rasa syukur aku terima sama terima kasih banyak Kak Grace sama Apri atas perjuangannya dan atas waktunya juga udah mau diwawancara.